Kamu pikir utang adalah penghalang rezekimu? Coba jawab jujur. Saat melihat tagihan, apa yang lebih dominan? Rasa syukur atau rasa panik? Saat dapat penghasilan, pikiran pertama adalah Alhamdulillah atau ini masih kurang untuk bayar utang. Jika jawabanmu lebih banyak yang kedua, mungkin inilah alasan tak terduga mengapa rezekimu terasa seret. Fakta yang jarang disadari. Semakin keras kau berjuang melawan utang, semakin kau menarik energi kekurangan. Bukan karena salah berusaha, tapi karena setiap hitungan kalkulator yang dipaksakan, doa terselubung, aku tidak punya cukup. Setiap keluh kesah tentang utang, sinyal pada semesta bahwa aku layak dapat kesulitan. Dan semesta hanya menjawab, baik, aku penuhi permintaanmu. Dulu aku terjebak dalam siklus ini. Dapat gaji, langsung bayar utang, sisa sedikit, stres, cari pinjaman baru. Sampai suatu hari, seorang mentor berkata, "Kau tidak butuh uang lebih. Kau butuh hubungan yang lebih sehat dengan uang." Aku pun mencoba berhenti memusuhi utangku. Mulai mencatat pemasukan dengan rasa syukur, sekecil apapun, berhenti mengeluh tentang utang di depan orang lain, fokus pada memberi nilai lebih di pekerjaan, alih-alih sekedar mengejar gaji. Hasilnya dalam 3 bulan, rezeki datang dari sumber tak terduga. Utang berkurang tanpa harus dikejar-kejar, pikiran lebih jernih untuk melihat peluang. Tiga kesalahan yang menghalangi rezeki tanpa disadari. Menjadikan utang sebagai musuh. Kita sering berkata, "Aku harus cepat bebas dari utang." Tapi, coba dengarkan ulang kalimat itu. Bukan dengan logika, tapi dengan batin. Kalimat itu penuh tekanan, penuh perlawanan. Dan setiap perlawanan memunculkan resistensi energi. Tanpa sadar, kita memperkuat narasi bahwa aku sedang dalam keadaan buruk, aku terjebak, aku harus keluar sekarang juga. Padahal, utang bisa jadi guru, bisa jadi jalan pulang untuk lebih sadar mengelola, bisa jadi kesempatan untuk belajar memprioritaskan. Solusinya, ubah kalimatnya. Bukan aku harus bebas dari utang, tapi aku sedang membangun kemandirian finansial dengan tenang dan bertahap. Mengabaikan energi di balik uang. Uang bukan benda mati. Ia merespons getaranmu. Dan jika yang kamu pancarkan adalah takut, gusar, tertekan, maka yang kembali padamu adalah situasi yang seirama. Kekacauan, ketidakteraturan, kekurangan. Rezeki tidak tertarik datang ke tempat yang penuh ketegangan. Ia datang ke hati yang lapang. Latih financial gratitude. Syukuri uang 5.000 seperti kamu bersyukur atas 5 juta. Bayar cicilan kecil dengan senyum, bukan gerutan. Hitung sisa uang dengan zikir, bukan keluhan. Terlalu fokus pada how daripada who. Kita sibuk bertanya, gimana caranya melunasi utang ini cepat? Tapi, pertanyaan itu belum menyentuh akar. Karena yang lebih penting bukan bagaimana, tapi siapa aku saat ini? Siapa kamu saat uang itu datang? Siapa kamu saat rezeki besar tersedia? Solusinya, jangan kejar uangnya dulu. Bangun dulu versimu yang pantas menerimanya. Belajarlah, berkaryalah, berkontribusilah.
Karena rezeki akan selalu datang kepada orang yang siap menerima dan menjaga. Jika kamu sedang dalam fase tertekan karena utang, hari ini kamu bisa mulai mengubah energimu. Bukan dengan memaksakan pelunasan, tapi dengan menata perasaanmu dulu. Coba lakukan 3 latihan ini selama 30 hari. Berhenti menyalahkan dan mengeluh. Setiap kali ingin ngomel tentang utang, tarik nafas dan diam. Gantilah dengan afirmasi, "Aku sedang diproses oleh Tuhan dengan penuh cinta." Tuliskan setiap malam 3 hal finansial yang masih bisa disyukuri. Sekecil apapun, bahkan walau hanya bisa makan tempe hari ini, tapi kamu masih bisa makan. Bayar utang dengan niat ibadah bukan beban. Setiap transfer, ucapkan, "Ya Allah, ini adalah tanggung jawabku dan aku lunasi dengan cinta." Rasakan bedanya, bukan hanya di saldo, tapi di jiwamu. Ya Allah, jika beban ini adalah bagian dari rencanamu, maka lapangkanlah hatiku untuk menjalaninya. Jika rezeki itu sedang kau kirim, maka bersihkanlah jalanku agar siap menerimanya. Dan jika hari ini aku masih belajar, ajarkan aku untuk tetap bersyukur meski belum sampai. Kalau kamu merasa disentuh oleh video ini, tulis di komentar, "Aku sedang belajar berdamai dengan hidup dan uang." Like jika kamu ingin agar lebih banyak orang belajar dengan tenang. Share ke sahabatmu yang sedang berjuang dengan utang. Subscribe untuk video-video reflektif berikutnya. Karena kita semua sedang menyala, pelan-pelan dari dalam.